Let's pray together before we study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alifa. Silakan Sama-sama, duduk. Ibu. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan Ibu akan men-checklist dulu ya presensi teman-teman sekalian ya. Oke, yang tidak masuk hanya 2 orang ya teman-temannya, Aista dan juga Rahma. Oke, baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi teman-teman ya. Kita akan belajar tentang teks deskripsi. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberitahu tujuan dulu ke teman-teman. Apa sih tujuan kita mempelajari teks deskripsi? Ya, teman-teman tahu nggak? Ya, kalau misalkan reviewer ya yang ada di TikTok dan segala macam, itu kan endorsement tahu? Ya, dimana teman-teman itu bisa mendapatkan mungkin penghasilan. Nah, itu berdasarkan atau hasil dari yang namanya mendeskripsikan. Oke? Sampai sini ada yang tahu teks deskripsi? Saya Bu, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau tempat. Ya, terima kasih Sakira. Betul sekali jawaban Sakira. Berikan tepuk tangan teman-teman. Ya, benar. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Teman-teman pasti pernah ya lihat objek, entah itu teman-teman berwisata bersama keluarga, entah itu teman-teman menggambarkan suasana konser musik. Konser musik baik modern maupun tradisional itu bisa digambarkan dengan teks deskripsi. Bahkan teman-teman bisa juga menggambarkan makanan kesukaan, kemudian barang kesukaan dan segala macam, seperti artis-artis selebgram itu loh, menggambarkan apa yang dia rasakan, review secara jujur, itu masuk ke dalam teks deskripsi. Oke teman-teman, untuk memahami apa itu teks deskripsi, Bu Nurma akan membagi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok teman-teman. Ibu akan bertanya sama teman-teman dulu nih, kesukaan teman-teman, cara belajarnya seperti apa. Coba Ibu akan bertanya, siapa yang suka belajar lewat audio? Silakan tunjuk tangan. Ya, belajar yang lewat seni. Ada? Gambar seni? Oke, Quina. Berarti nanti Quina bersama kelompok yang seni ya. Kita belajar membuat mind mappingnya ya, deskripsinya dengan membuat mind mapping. Kalau misalkannya melalui bercerita audiovisual ada? Siapa? Aiko. Oke, Aiko berarti nanti bersama kelompok yang mendengarkan suatu cerita, kemudian diceritakan kembali dan dipresentasikan. Tapi kayaknya Ibu lihat di sini ada yang belajarnya tuh sambil aktivitas jalan-jalan deh. Ya, bisa. Zi, kamu bagaimana mau cara belajarnya? Mau seperti apa cara belajarnya? Ya, Ibu pilihkan untuk teman-teman ini nanti adalah mendeskripsikan benda yang ada di dalam kelas ya. Teman-teman bisa menempelkan apa itu ciri-ciri yang ada di dalam kelas ya. Bebas, silakan teman-teman tempelkan sesuka hati mungkin, seperti itu. Untuk lebih mendalami apa itu teks deskripsi, Bu Nurma akan membagikan 4 kelompok ya. Kita belajar mendeskripsikan suatu benda dengan 4
macam cara. Nanti teman-teman ada yang audio visual, bisa melihat video yang akan Bunda berikan. Kemudian teman-teman yang suka seni, suka menggambar, kita akan membuat atau mendeskripsikan tempat wisata menggunakan mind mapping. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang suka gerak, ya, teman-teman boleh nanti menggambarkan teks deskripsi dengan gerakannya, aktivitas yang lebih banyak bergerak. Oke, baik, bisa dipahami? Oke, sekarang siapa yang suka belajar dengan mendengarkan audio? Saya. Oke, siapa yang belajarnya melalui gambar atau suka menggambar? Saya. Siapa yang belajar melalui aktivitas gerak? Silakan tunjuk tangan. Oke, baik. Karena kelompoknya sudah dibagikan ya, yang audio, kemudian yang seni dan juga yang melalui aktivitas gerak. Silakan teman-teman lakukan tugasnya, mendeskripsikan sesuai dengan minat teman-teman. Yang audio visual silakan cari tempat wisata yang bisa teman-teman dengarkan. Kemudian tuliskan lagi, nanti presentasikan. Oke, untuk teman-teman yang seni, silakan jelaskan tempat wisata melalui mind mapping, ya, seindah mungkin. Keluarkan kreativitasmu. Dan untuk yang kelompok aktivitas gerak, silakan kalian berikan atau deskripsikan semua benda yang ada di kelas ini. Dari papan tulis, kemudian meja guru, ya, deskripsikan dengan detail menggunakan kalimat yang baik dan benar. Oke, bisa dipahami teman-teman? Siapa? Oke, silakan mulai bekerja. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Iya, itu aja. Ininya masih butuh. Sama-sama ini udah pernah semua ke sana? Iya, tulisin aja yang pernah kamu lihat di sana. Oh ya udah, ntar lanjut. Kalau nggak salah 2,5 ya, 2,5 2 orang. Untuk kelompok aktivitas kerja sudah selesai mendeskripsikan? Sudah. Oke. Baik, kalian nanti boleh tempel sesuai dengan apa yang kalian deskripsikan. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke. Baik, silakan langsung ditempelkan ke bendanya. Ya, silakan. Apa saja yang sudah teman-teman deskripsikan? Nah, ya, Zizi mendeskripsikan loker yang ada di kelas. Kemudian Kayla mendeskripsikan, papan tulis yang ada di kelas. Baik. Kemudian juga Zizi mendeskripsikan jendela yang ada di kelas. Baik. Baik. Untuk kelompok audiovisual sudah selesai? Ya, berarti sudah bersiap-siap untuk mempresentasikan ya tentang tadi yang didengar tempat wisata yang ada di daerah Tangerang. Silakan, boleh dipresentasikan oleh teman-teman. Dari hasil yang kami dengar tentang tempat wisata yang ada di Tangerang, yaitu Scientia Square Park. Scientia Square Park merupakan sebuah lokasi wisata yang terletak di Kabupaten Tangerang. Scientia Square Park ini memadukan beberapa unsur, mulai dari edukasi, tempat bermain, dan sarana untuk berolahraga. Ragam wisata Scientia Square Park karena banyaknya ragam wisata seru ketika kamu berada di Scientia Square Park. Maka dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu
Ada zona safari. Keseruannya yang ada di zona safari diantaranya ada horse riding, rabbit trails, koi riding, dan banyak lagi keseruannya. Adapun zona adventure, zona adventure merupakan zona untuk berolahraga. Aktivitas seru yang ada di Science Square Park misalnya inline skate, wall climbing, dan RC track. Selanjutnya ada zona alam dan sustainability. Di zona ini terdapat padium di mana kamu dapat belajar untuk menanam padi. Tempat ini biasanya digunakan oleh anak-anak untuk belajar menanam padi. Lokasi Sport Park berada di Jalan Santiago Boulevard, Curug, Sanggere, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Kalau kalian ingin datang ke Santiago Square Park, kurs tiketnya berkisaran 45.000 per orang di saat weekdays dan 95.000 per orang saat weekend. Jam operasional Science Park yakni weekdays dibuka mulai pukul 8 hingga 19.00 untuk weekend, dan hari libur mulai pukul 7 hingga pukul 19.00 waktu setempat. Fasilitas yang ada di Science Park yakni 1 area parkir yang luas, 2 food court, dan restoran, 3 area playground, dan lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Masya Allah, hari ini teman-teman sudah belajar tentang deskripsi ya, mendeskripsikan, ada yang melalui audio, ada yang melalui gambar, mind mapping, kemudian ada yang melalui aktivitas kerja ya, memberikan atau menggambarkan benda-benda yang ada di kelas ini. Oke, sampai sini Ibu mau bertanya, sudah paham semua tentang teks deskripsi? Sudah paham ya? Oke, baik. Tapi satu pertanyaan untuk Ibu, mungkin teman-teman boleh ada yang mau jawab ya. Apa sih manfaat yang bisa teman-teman ambil setelah teman-teman belajar tentang teks deskripsi? Boleh silakan angkat tangannya. Apa tadi manfaatnya? Ya, manfaat. Ya. Manfaatnya mungkin bisa sebagai sarana untuk menjelaskan objek-objek yang ada di sekitar kita. Terus apa ya? Memberitahu orang lain yang belum tahu tentang tempat itu, dan mungkin sebagai penghasil dari hasil review-review, kayak ya dari penghasilan kayak kita mereview suatu tempat, terus nanti orang lain jadi oh ini, dan orang lain itu tertarik. Oke. Kan tepuk tangan. Ya, jadi itu ya nanti manfaatnya yang bisa kalian lakukan. Gimana? Sukru belajar sesuai dengan minat kalian? Oke, baik. Kalau gitu berarti berakhir juga pelajaran hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang fabel ya. Mudah-mudahan teks deskripsi ini bisa teman-teman terapkan ya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran, tapi bisa juga bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Silakan ketua kelas dipimpin. Are you finished? Yes, we are. Hands up. Let's pray together after we study. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Read the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.